Ini saya cerita dulu ya, kenapa sih saya harus menulis? Ya. Nah, saya tertrigger oleh teman saya SMA itu, dan juga teman kerja ya, teman kerja itu bilang, "Mbak, kalau kamu tuh cerita hidupmu itu bagus banget, tapi kalau nggak kamu share ke orang lain, membuat orang lain terinspirasi itu nggak sukses namanya kamu, hanya berhenti di Mbak sendiri." Oh, Kamera standby. Sound check. Oke, 3, 2, 1. Amazing podcast AJBN action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. waalaikumsalam Oh iya, belum dijawab ya, Bu ya. warahmatullahi Saya kecepatan berarti, Bu. wabarakatuh. Jawab dulu lah. Iya. Saya ulang lagi ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini di studio sudah ada sekitar 100.000 orang yang hadir. Tepuk tangan. Ya kan banyak kan. Karena bintang tamu hari ini sangat super sekali ya. Beliau ini panutan juga di Isjawa Bali Nusra. Seorang sosok ibu di tengah-tengah karirnya masih bisa sempat nulis kalau saya ya. Kita sambut Bu Heni. Ya. Apa kabar? Amazing. Selamat sore Bu Heni. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah selalu gembira. Selalu gembira. Selalu positif. Alhamdulillah. Ya ini pengaruhnya Bu Heni itu deket gini aja udah kerasa semangatnya Bu Heni itu udah luar biasa sekali nih ya. Bu Heni, mungkin beberapa dari Sobat Amazing yang sudah kenal mungkin sudah tahu perjalanan karir, tapi ada juga yang mungkin Bu Heni itu siapa sih? Gimana sih perjalanan karirnya Bu Heni dari awal perjalanan karir sampai akhirnya di titik sekarang ini gimana sih Bu? Boleh diceritain nggak? Ya. Kalau diceritakan mungkin bisa seminggu ya, Alhamdulillah. Saya bikin penuh kopi dulu Bu dinamika ya. hidup gitu ya, penuh dinamika hidup, tidak semulus yang dikira orang. Jadi Ya. pertama saya memang berjalan lahir dari keluarga memang cukup lah ya, tidak sangat berkelebihan gitu. Jadi saya harus struggle gitu ya menghadapi hidup gitu. Terus kemudian sekolah, kebetulan sekolah di SD, kemudian masuk SMP harus negeri karena kan yang tidak pakai biaya gitu ya. SMA harus negeri. Nah, Di Surabaya di Bu, maaf. Kediri. Oh, Jadi alhamdulillah. lahir di Kediri, sekolah sampai SMA di Kediri. Cah Kediri. Kota kebanggaan saya gitu ya. Nah, dan saya harus berusaha itu di negeri. Kalau tahu kan zaman dulu ya, Ya. kalau di negeri dulu nggak ada itu bayar-bayar itu, insya Allah nggak terlalu seperti sekarang lah ya. Nah itu harus diperjuangkan gitu. Artinya nilainya harus bagus. Dan negeri pun banyak ya. Tapi negeri yang di sini saya punya keinginan itu harus yang favorit gitu. Kenapa? Supaya nanti melanjutkan kembali itu lebih gampang atau lebih bergaul dengan orang-orang yang tepat gitu ya, yang sama-sama satu visi terbaik menjadi terbaik. SMP-nya SMP 1 Negeri Kediri ya, itu terbaik juga, banyak menteri juga lulusan dari situ. SMA-nya SMA 2 Kediri itu juga terbaik gitu ya. Kemudian setelah itu, nah itu dilemanya. Begitu lulus SMA saya tuh pengennya saya di biologi kan, pengennya itu di kedokteran gitu ya. Tapi Ternyata orang tua saya bilang ya sudahlah itu mimpi ya, cuma mimpi. So carilah sekolah yang cepat kerja. Dan itu saya sih akhirnya nurut aja sama orang tua. Kita itu kan sama orang tua itu sudah dari lahir ya. Ya. Saya yakin tidak akan pernah ada orang tua yang menjerumuskan. Oke, saya turutin gitu ya. Di mana sih maunya gitu? Oh, di Politeknik. Pada saat itu Politeknik itu sangat terkenal menghasilkan sosok manusia yang cepat kerja, bekerja. siap kerja. Oke, saya sanggupi. Di antara beberapa pilihan itu yang paling memungkinkan buat saya sebagai perempuan adalah AN. AN itu administrasi niaga gitu jurusannya. Oke, masuklah saya Politeknik. Namanya Politeknik, tapi ternyata di dalamnya ada juga yang akuntansi dan administrasi niaga. Saya pilih administrasi niaga. Di Surabaya atau Malang Bu? Di Malang. Di Malang. Dan di bawah Universitas Brawijaya. Jadi masih ada negerinya lah ya. Dan itu murah sama seperti di Universitas Brawijaya gitu untuk kos atau biayanya gitu. Jadi saya oke,
saya lakukan dan diterima pakai tes seperti di negeri gitu ya. Tes Semuanya diterima. sama berarti Bu ya? Iya, akhirnya saya sekolah di sana cuma 3 tahun, dan 3 tahun itu sekolahnya luar biasa gitu, kuliahnya tuh luar biasa. Nah, ada cerita apa itu Bu yang menarik, Ya, yang sampai luar biasa, sampai terkenang sampai satu sekarang? itu ada pendidikan kayak militer gitu pas di saat Oh, masuk itu ya. di Jadi tahun berapa Bu kalau boleh digembleng. tahu Bu? Itu tahun 90 ya. Tahun 90 sudah Lulus kayak gitu. SMA 90 berarti masuk tahun 90. Saya angkatan AN 90 itu terkenalnya seperti itu ya, Politeknik Malang. Sekarang Polinema namanya. Dan kenapa kita pilih itu? Dia sangat berkualitas. Kenapa? Karena under Swiss. Jadi disupport oleh Bank Dunia pada saat itu si Politeknik itu. Sehingga dosen-dosennya juga lulusan Indonesia tapi disekolahkan lagi berkesempatan Luar sekolah di negeri. luar negeri. Jadi Oh, oke. kualitasnya itu lebih oke menurut saya. Ya. Saya juga pernah setelah dari situ kan kuliah lagi di Universitas Negeri lah ya di Surabaya. Saya bisa bandingkan dosen yang lulusan lebih gitu ya, luar negeri itu lebih pemikirannya lebih global. Ya. Contohnya kalau diajak, saya suka ini kan berdebat gitu ya tentang suatu mata kuliah gitu ya, materi gitu. Biasanya kalau yang orang dosen lebih global pemikirannya itu lebih suka diajak berdebat. Berdebat. Berdebat atau tengkar ya? Berdebat. Tukar pikiran Bu. Tukar pikiran. Itu lebih bisa menerima dan seneng gitu. Tapi Ya. kalau yang kuno, yang konvensional itu malah kita dibenci gitu ya. Nah, itulah ada cerita tuh. Jadi begitu lulus Ya. dari Politeknik, saya berpemikiran waktu itu udah nggak usah terlalu cum laude atau yang terlalu nilai bagus, Lulus tapi dulu lah. nilai tetap bagus, golongan bagus, tapi saya punya banyak teman juga. Jadi pada saat nanti saya relasi. kerja, saya tuh punya relasi sudah Iya. di perjalanan kuliah itu saya sudah punya teman banyak gitu. Itu. Tidak hanya di Politeknik, tapi juga di Unibro-nya sendiri, di luar itu. Teman saya pada waktu itu sudah dosen, terus kemudian Keren. kalaupun mahasiswa lain, mahasiswa kedokteran, mahasiswa, sehingga kita tuh punya wawasan itu luas. Luas. Tidak hanya orang sekretaris istilahnya ya. Di AN itu lebih terkenal dengan jurusan sekretaris. Yang saya sebenarnya notabene saya nggak suka itu. Saya terpaksa terus terang. Tapi terpaksa saya itu saya kondisikan di Mindset. pikiran saya, di mindset saya bahwa jangan sembarangan juga gitu loh, harus berkualitas juga, dijalani meskipun terpaksa, tapi harus disetting bagaimana caranya senang gitu, gitu ya. Jadi saya sambil Bangun dengan relasi. membuat networking, Ya. terus kemudian juga intinya begini loh, kalau kita hidup itu tidak selalu kita dihadapkan pada yang kita suka, kita mau. Nah, pada saat kita diberikan kondisi yang tidak suka, yang tidak kita sukai, kita harus membangun sendiri. Gimana Gimana biar caranya dalam hal ini kalau menurut saya bertanggung jawab terhadap hidup kita ya. Ya. Kalau kita lagi tidak di kondisi yang kita suka, baik kerjaan, baik pendidikan ataupun apapun lah ya, Ya. pertemanan, ya kita sendiri yang harus bisa membangun. Buktinya saya nggak suka loh itu, tapi saya lulus IP di atas 3, Wus. walaupun tidak cum laude ya. Ya. Karena saya punya teman-teman yang cum laude itu hebat, Ya. pinter. Tapi bedanya saya belum lulus, saya sudah dilamar perusahaan gitu kan. Alhamdulillah. Yang cum laude kan belum tentu Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi cum laude itu harus juga boleh punya cita-cita harus cum laude. Itu kan prestasi itu sendiri-sendiri ya di mata masing-masing. Nah, di mata saya waktu itu sukses itu adalah saya lulus dengan IP yang tidak jelek, meskipun tidak terbaik, tetapi saya punya banyak relasi yang kelak akan membuat saya dan mungkin lingkungan saya terbantu. Iya, Ya, itu. seperti Itu. itu. Dan akhirnya bisa berguna buat orang Nah, lain. sebelum lulus katanya dipinang sama perusahaan, Bu. Lah ini Ya, perusahaan perusahaannya besar loh, PT Nah. Gudang Garam. Wow, Iya, keren. kenapa? Karena saya pernah praktek kerja di situ. Nah, itu Oh, tadi, oke. apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, seperti praktek kerja itu kan sebenarnya kalau orang lain main-main Iya, untuk iya. melengkapi ya. Tapi bagi saya nggak main-main. Saya benar-benar show up gitu ya, kesempatan untuk kita menunjukkan diri kita Diri kita. siapa. Loh, saya nggak main-main. Saya bukan mahasiswa. Saya layak untuk jadi seperti karyawan. Jadi kayak seperti itu. Sehingga saya
tidak hanya mengerjakan apa yang saya pelajari di situ, tapi saya juga membantu pekerjaan-pekerjaan lain Jadi telah sehingga membuat dilamar orang itu lain jatuh langsung. hati. Oh. Ya, langsung saya cuman tes itu hanya untuk apa ya, capability lah, apa namanya? Ya udahlah ikutin itu formalitas gitu. Karena kalau sudah tahu kualitasmu kualitasnya. seperti itu. Oh, setelah Iya. di PT Gudang Garam Ya. berapa tahun itu, Bu? Itu cuma 1 tahun Satu tahun karena aja. saya merasa wah kok gini ya gitu. Maksudnya saya untuk berkembang itu sepertinya tidak maksimum gitu. Jadi saya pengen melirik perusahaan lain yang kira-kira apa namanya visi misinya lebih hebat. Kemudian saya bisa belajar banyak tentang Bisa hal-hal yang berkembang lebih lagi. luas, bisa apa namanya global gitu ya pemikirannya. Yaitu saya sudah punya cita-cita. Oh, Indosat gitu. Kenapa Indosat? Karena saya juga praktek kerja di Indosat. Menurut saya, Iya, saya yakin satu-satunya seorang mahasiswa yang pernah praktek kerja dan hanya rata-rata di satu tempat ya. Iya. Di saya, kalau saya itu di 2 tempat. Nah, itu 2 tipsnya perusahaan. gimana? Tipsnya gimana itu? Oh, nekat memang. Iya, Ya, nekat. Gitu. Oh, gila. Normalnya kan kalau mahasiswa itu satu Iya. udah selesai buat laporan Saya selesai. memang pengen beda dan bisa nego, berani nego. Jadi kan Oke. suatu perusahaan biasanya nggak mau kan praktek kerja cuman sebentar. Iya, iya, iya. Nah, cuma dikasih waktu 3 bulan oleh apa namanya universitas ataupun sekolah ya. Tapi saya bisa menego ke 2 perusahaan itu 1,5 bulan, 1,5 bulan, sehingga saya dapat ilmu di 2 perusahaan besar yang beda apa namanya, beda perusahaan, beda bisnis juga. Bagi waktunya gimana, Bu ya? Kalau Ya, 1,5 bulan Di yang sini. berbeda di Gudang Garam, 1,5 bulan setelah itu di Indosat. Indosat. Nah, bikin reportnya Report, ya, tentunya itu. juga 2 kan. ya Nah, itu. itu kan butuh. Yang lainnya apa namanya liburan, saya mengisi waktu Bikin report. Oh. dengan report dan bekerja itu tadi beneran, jadi nggak praktek, beneran bekerja gitu. Setelah 1 tahun di Gudang Garam, akhirnya masuk ke Ya, Indosat. kalau di Indosat itu saya tes beneran. Saya memang karena nyari ya, saya pengen nyari yang tantangan lebih hebat gitu ya, lebih challenging gitu. Saya akhirnya perusahaan yang kira-kira akan berkembang lama itu adalah perusahaan telekomunikasi. Saya milih Indosat karena saya sudah tahu sosok Indosat lewat waktu saya praktek dan Indosat ini baik banget lah, perusahaan yang baik menurut saya. Dilihat dari bagaimana memberi kesempatan untuk berkembang spiritualnya, terus kemudian juga apa namanya mengembangkan diri secara apa namanya pengetahuan gitu ya, kemampuan itu lewat training-trainingnya saya lihat oke banget. Jadi saya berapa jatuh tahun, Bu? cinta. Kalau boleh tahu, dari mulai masuknya Bu Heni sampai di Saya detik ini. masuk itu tahun 1994. Sudah lahir belum? Umur 4 tahun saya. Aku kerja di sini jadi sekretaris, kemudian sekretaris itu 8 tahun. Itu pun saya minta ke siapa bos saya, Ya. berikan saya Pak apa namanya pekerjaan yang lebih bermutu gitu lah. Bukan berarti sekretaris nggak bermutu ya. Sekretaris itu Lebih menantang lah, Bu, ya. pekerjaan yang apa namanya luar biasa, apa namanya helpful gitu ya, melayani orang lain walaupun tidak terlihat. Jadi kalau pengen terlihat harus ini menunjukkan diri gitu lah ya. Tapi kalau menurut saya kalau sales itu sudah ada angkanya, jadi lebih mudah, kita nggak usah ngomong itu Lebih pasti lah. ya lebih pasti. Akhirnya saya minta yang di sales gitu. Dan saya pengen belajar karena Indosat waktu itu bisnisnya kan apa namanya Naik. telepon internasional dan saat itu bergeser ke seluler. Dan kalau tidak saat itu saya apa namanya merebut apa namanya atau berjuang keinginan saya untuk belajar seluler dengan pindah menjadi staff di sales, maka saya tidak ada waktu lagi untuk belajar. So ketinggalan lah ya. Iya, iya. Maka saya nekat itu. Berikan saya Pak pekerjaan di sales. Nggak ada kan orang yang pengen jadi sales. Saya waktu itu saya yang mau jadi sales. Diturutin, Bu. diturutin udah di M3 Ya. sambil belajar dan itu challenging sekali. Saya masuk itu ditandemkan ke anak, kan saya sudah ya istilahnya senior ya, umurnya sudah di umur berapa ya, tahun 2000-an ya, itu tuh saya umur berapa ya, sekitar sudah 30-an lah ya. Dan saya ditandemkan ke anak ini outsourcing
gitu kan. Nah, itu kan challenging buat dia, challenging juga buat saya ya. Tapi akhirnya saya bisa mendudukin level di supervisi lah ya, supervisor gitu lah untuk di sales. Dan terus kemudian Indosat juga berkembang ya, merger dengan Satelindo dan sebagainya. Akhirnya saya terlihat, kemudian sampai dengan menjadi sales area manager. Sales area manager cukup 2 tahun, saya terlihat the best nasional. Saya diminta ke pegang Sumatera Utara dan itu menyisihkan para laki-laki lain ya yang Wah, di ini level para saya laki-laki nih bahaya nih. gitu. Sampai saya akhirnya memutuskan sudahlah, kan saya sudah lama meninggalkan suami dan anak saya. Akhirnya saya minta kembali ke Jawa Timur. Surabaya gitu, tetapi lebih ke fungsi support untuk bisa support ke tim-tim sales seperti itu. Wah, keren semua ini. Ceritanya Bu Heni inspirasi sekali. Bu, mau tanya, di sela waktunya Bu Heni antara pekerjaan, keluarga, dan sosialisasi lah mungkin Bu ya. Ya. Yang menarik di sini adalah Bu Heni masih ada waktu untuk menulis. Lah, ini yang ingin saya sedikit ya pengen tahu lah. Iya, semua Gimana orang bagi bisa waktunya? menulis, saya yakin. Karena kalau kita nggak bisa menulis, ada orang lain yang akan membantu kita menulis, asal kita tahu ya. Jadi menulis itu adalah begini. Ini saya cerita dulu ya. Kenapa sih saya harus menulis? Ya. Nah, saya tertrigger oleh teman saya SMA itu dan juga teman kerja ya. Teman kerja itu bilang, Mbak, kalau kamu tuh cerita hidupmu itu bagus banget, tapi kalau nggak kamu share ke orang lain, membuat orang lain terinspirasi, itu nggak sukses namanya kamu, hanya berhenti di Mbak sendiri. Oke, tak bikinkan. Nah, momennya kita tuh harus punya momen yang kita harus kejar gitu, harus ada deadline lah gitu, ada time plan. Oh, saya harus selesaiin, karena kalau nggak itu akan lama. Nah, Nulis itu bisa setahun, 2 tahun, dan ini saya tulis buku ini, bukunya judulnya Janji Hati, Menata Hidup dan Karir, itu cuman 2 bulan. Orang semua penulis hebat pun pasti nggak percaya, dan itu terjadi. Bisa 1 tahun loh. Nah, kenapa? Karena tertrigger dari semangat saya untuk membantu anak-anak muda. Karena saya pada saat saya mau menulis itu ada kejadian seorang anak ya muda ya, laki-laki loh, itu anaknya orang nggak punya, terus kemudian dia nggak bisa kuliah dan dia tuh sampai bunuh diri. Mungkin pernah dengar ya. Tapi saya melupakan itu case-nya. Tapi saya ingat itulah yang membuat saya harus menyemangati nih anak-anak yang sebenarnya nasib dengan saya dulu. Gitu kan, saya pengen jadi dokter, kemudian saya harus melewati ini dengan kuliah dengan yang tidak saya suka, tapi saya menghasilkan yang luar biasa. Itu harus diri kita gitu loh. Makanya saya tulis buku itu menceritakan perjalanan hidup saya, terus di dalamnya itu ada pelajaran-pelajaran hidup lah seperti itu, bahwa kita itu harus berjuang untuk diri kita sendiri dan orang lain dengan sungguh-sungguh, pasti akan terwujud apapun kondisinya. Kita harus bisa lawan, karena diri kita sendiri yang bisa lawan. Terus kedua, kita itu harus banyak teman. Yang ketiga, kita harus banyak memberi, akan balik ke kita kembali. Terus kemudian yang keempat, ya kita itu harus empati ya ke orang lain, seperti itu. Tetap ya relasi nomor Kalau 1 kita ya. makin membantu orang, maka orang lain akan Kembali. yang lain lagi ya. Ya. Aku bantu kamu, belum tentu kamu yang akan balik Kembali, bantu kamu. iya. Tapi orang lain pasti akan bantu. Contoh, mungkin orang tua saya dulu sering membantu orang lain ya. Nah, baliknya saya kerja bisa dapat tanpa saya harus melamar, itu mungkin karena Allah kasih Ke orang tua gitu. retensi lewat saya Iya, kan iya, gitu ya. Itu harus dipercayain itu. Dan semuanya harus dilakukan dengan hati. Tidak ada proses itu yang sehari 2 hari. Yang namanya networking itu nomor 1 ya. Pinter itu nomor sekian. Nomor 1 itu integritas tentunya ya, yang kejujuran, terus kemudian kesungguhan dan sebagainya, pokoknya integritas lah ya. Terus yang kedua itu yang dicari Networking orang yang networkingnya bagus gitu ya, bergaul ya. Nah, yang ketiga baru pinter dan lain-lain. Nah, integritas di dalamnya juga spiritual, kemudian juga kejujuran, terus kemudian kesungguhan gitu ya, bisa diandalkan gitu ya. Dan kedua networking. Jadi
jangan terlalu fokus apapun, kerja juga gitu. Sisakan waktu sedikit di waktu kerjamu itu untuk networking. Tentunya yang berdampak pada perusahaanmu atau kerjaanmu juga berdampak nanti pada dirimu sendiri kelak. Jadi itu nggak sehari 2 hari, jadi itu Butuh waktu lama. dibina. Bagaimana saya bisa di Bali ataupun di Sumatera yang cuman waktunya di Sumatera itu 1,5 tahun, gimana caranya bisa kenal wartawan segitu banyaknya gitu se-Sumatera, outlet besar segitu banyaknya, kenal baik loh ya, kenal baik Ya. itu jam berapapun dia mau minta bantu nelpon itu tidak sungkan ke saya. Bali, gimana bisa deket sama tim, Ya. padahal mau datang pertama kali aja saya bingung. Semua orang ternyata sama. Kalau mau Mau bertugas di ngapain? Bali itu, waduh, Iketut, apa Idewa, namanya kok sama-sama Sama semua semua. ya gitu. Ternyata saya hanya 3 bulan bisa atau sanggup mengenal dengan baik luar dalam, termasuk tabiat dan cara memperlakukannya itu beda-beda. Di Sumatera juga demikian. Bagaimana bisa menjunjung tinggi apa di mana kita berpijak, yaitu ya apa namanya langit dijunjung itu Ya. bener gitu loh. Harus engage itu ya. Nah itu ceritanya. Jadi saya pengen berbagi. Makanya buku ini saya ciptakan kemudian dan cepat 2 bulan karena saya harus apa namanya launching di ulang tahun saya. Kemudian saya bagi gratis bagi yang mau. Gitu. Nah, ini ada yang Seperti itu. Sobat Emazing udah dapat atau belum? Ada e-booknya juga. Bu, ada nggak sih Bu di tengah perjalanan menulis sampai akhirnya buku terbit? Ya. Ada cerita unik atau sampai sekarang nggak bisa dilupain nggak Bu? Ya, ada. Editor atau apa? Ya, ada. Karena pada saat itu yang akan membantu saya itu namanya almarhum Agung ya. Itu adalah GM di suatu apa namanya perusahaan di Pandaan. Itu yang mendorong saya juga ya. Dan dia tuh mau bantu secara gratis gitu ya. Ternyata itu adalah cita-citanya di akhir gitu ya, untuk bisa memberi sesuatu ke saya. Terus kemudian dia meninggal COVID. Terus kemudian saya bilang saya harus wujudkan ini. Itu juga yang menguatkan hati saya untuk apa namanya itu dan untuk berbagi. Semoga ini juga beramalnya tidak hanya ke saya tapi juga ke almarhum tersebut gitu ya, karena dia yang mendorong. Nah, apa yang menarik Cerita ya itu menarik tadi. di tengah ya. Ya, itu tadi. Ternyata kita kalau terdorong sesuatu, maka kita itu bisa apa namanya? Punya semangat yang kuat untuk bisa mewujudkan 2 bulan bisa jadi Selesai. gitu ya. Insya Allah siapapun lah ya, itu ada e-booknya dan itu ada apa namanya resmi ya di perpustakaan internasional, kalau dicari pun ada. Karena itu ada apa NSBN-nya ya, apa namanya terdaftar lah gitu di perpustakaan nasional seperti itu. Wah, keren banget Bu. Kalau mau direview sedikit ya Bu ya, karir alhamdulillah lancar, ada rezeki juga alhamdulillah, sehat juga. Apa sih Yang Bu? penting sehat. Itu yang penting sehat. Apa sih Bu yang belum tercapai dari diri Bu Heni? Aku pengen banget nih, aku belum kecapai ini, tapi harus segera dicapai di tahun ini. Dan juga plan tahun depan apa nih Bu, kalau boleh tahu? Ya, yang saya ingin sebenarnya saya tuh pengen ini ya, berguna buat orang lain tapi bener gitu. Saya tuh pengen bikin apa ya, seperti kalaupun belum masjid, pengennya masjid ya, yang di tempat yang diperlukan. Jadi yang belum ada masjid itu aku pengen bisa bangun masjid. Mungkin tidak saya sendiri, tapi saya bisa kolaborasi dengan beberapa pihak untuk bisa mewujudkan itu. Ya moga-moga lah ya. Kalau nggak masjid ya langgar lah, langgar. Apa? Langgar tuh musola gitu ya. Bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, itu sih nggak muluk-muluk. Alhamdulillah, semoga lekas tercapai Bu. Amin. Apa yang dicita-citakan. Yang terakhir nih Bu, tips dan cara-cara untuk mulai kesuksesan seperti yang diraih Bu Heni. Mungkin teman-teman Sobat Emazing semua aku pengen niru kayak Bu Heni deh. Tipsnya kayak bisa dijalani. Jangan seperti gitu. Aku ini nggak apa, Tipsnya. bukan apa-apa. Tipsnya semua sama ya, siapapun dia sebagai apapun ya, masih mahasiswa, masih kerja. Pokoknya yang pertama itu ya harus punya semangat. Semangat itu nomor 1. Tahu arahnya mau kemana dulu. Terus yang pasti-pasti aja lah, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya, disesuaikan itu, tapi sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu kalau nggak bisa sendiri, zaman now itu katanya collaboration, itu benar. Jadi harus kolaborasi. Untuk bisa kolaborasi harus bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi itu bisa dipelajari, jangan malu, itu aja. Semua kalau anak-anak sekarang itu
sudah pinter-pinter, tapi kurangnya adalah tidak pede. Ya, untuk tidak pede harus berani komunikasi. Kemudian kalau nggak bisa sendiri, minta tolong. Supaya apa namanya bisa, ya bergaul lah. Jangan milih-milih. Sampai level bawah pun itu pasti akan berguna kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Ya. Istilah Saling sekarang, memberi dan ah, terakhir saling memberi, betul. semua lakukan dengan hati. Nanti akan balik ke kita. Oke. Oke. Cukup ya? Cukup Bu. Oke, Intinya terima kasih. ngopi ya sambil bergaul. Ya, ngopi lah. Bu, adat istiadat di sini Bu. Ya. Yang terakhir wajib pantun. Oke, tak coba ya. Pantunnya gini, beli tomat, beli sambel. Cakep. Sambel teri. Ya, cakep. Ayo tetap semangat dan selalu pakai kartu IM3. Yes. Ya, terima kasih Bu Eni, Ya, terima kasih buat sobat sama-sama. Amazing, terima kasih buat penonton di sini yang sudah 100.000 datang, terima kasih semuanya ya. Lu. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube ini, share-nya yang banyak biar banyak yang subscribe di YouTube ini. Terima kasih sobat Amazing semuanya, sampai ketemu lagi, bye. Sehat, sukses selalu ya. Ya.